Hari ini kita memulai serangkaian acara program 500 hektar wakaf sawah produktif di Jawa Timur. Jadi ini adalah program pertama ya, program pertama dari WSP yang kita sebut dengan WSP, wakaf sawah produktif. Nanti ini akan berlanjut ke seluruh Jawa Timur, kemudian juga seluruh Pulau Jawa dan juga seluruh Indonesia pada akhirnya seperti itu. Nah, yang di Jawa Timur ini tahap pertama adalah 500 hektar sawah ya. Kita mulai di Mojokerto. Nah, kemudian nanti kita berlanjut ke sawah-sawah berikutnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa agraris, bisa berdaulat secara pangan. Dan juga kita tidak lagi mengimpor beras dari luar. Karena negara kita sangat kaya dan juga banyak para ahli pertanian di kita yang belum teroptimalkan untuk meluaskan manfaat dari sawah itu sendiri. Nah, dampaknya kita bisa lihat dari tiga komponen. Yang pertama tentu adalah kedaulatan pangan bangsa kita, kedaulatan pangan umat. Ya, kita ketahui bahwa tiap tahun negara kita selalu mengimpor beras. Padahal sawah kita sangat luas ya, dan itu belum termakan. Nah, idealisme kami adalah bagaimana dengan program ini kita bisa berdaulat secara pangan dan kita bisa mengulangi sukses kembali swasembada pangan yang dulu pernah kita nikmati saat itu. Kemudian kita karena ujung tombak dari pertanian sawah ini adalah petani, maka kesejahteraan petani juga menjadi tujuan utama kita juga. Gitu. Bagaimana mereka yang selama ini petani itu yang kita ketahui ya, itu sangat menderita, susah mendapatkan pupuk, susah mendapatkan bibit, sekalipun mendapatkan juga bibitnya tidak bagus gitu. Dan juga dari sisi usia panen juga terlalu lama. Nah, dengan adanya teknologi yang kita gandeng bareng dengan beberapa pakar pertanian, itu bisa mempercepat usia panen, juga bisa memperbanyak hasil panennya, hasil dari gabah keringnya itu. Nah, harapannya dengan usia panennya lebih singkat, kemudian hasil panen lebih banyak, ini bisa mensejahterakan petani. Karena apa? Hasil panen mereka itu kita beli, ya, kita beli dengan harga di atas pasaran, agar mereka tidak lagi terjerat oleh tengkulak atau terjerat oleh ribawi ya. Kalau kita cuma mengelola mereka dari sisi awalnya aja, terus kita meninggalkan di sisi pasca panennya, mereka akan kembali terjerat oleh tengkulak. Nah, ketika mereka di awal kita bantu dengan modal pertanian, modal tanam, kemudian hasil panennya kita beli, harapannya mereka bisa lebih tinggi pendapatannya dan juga bisa lepas dari jeratan tengkulak. Nah, kemudian yang berikutnya juga dampak yang kita harapkan adalah pesantren ya, karena kita bersinergi dengan pesantren yang kita ketahui bahwa bangsa ini dulu merdeka berkat kontribusi dan juga berkat jasa-jasa para ulama-ulama kita. Dan itu mereka punya basis-basis pesantren. Dan di Jawa Timur ini adalah basisnya pesantren ya. Nah, kita juga ingin mengulangi sukses itu kembali, bahwa dulu para santri, dulu para ulama itu berkontribusi, berjasa terhadap kemerdekaan bangsa ini, maka saat ini kita juga ingin dengan para ulama, dengan para santri, kita juga ingin merdeka dalam sisi pangan. Dan pesantren itu juga bisa mandiri dari sisi pangan, tidak terinfeksi oleh kekuatan politik yang sangat mengganggu, maka diharapkan mereka bisa mandiri secara pangan dan juga bisa berdaulat seperti itu. Nanti hasil dari petani, gabahnya kita beli, kemudian kita giling di huler yang sudah kami punya, yang kita beri nama lumbung beras wakaf, kemudian hasilnya kita bagikan lagi ke masyarakat yang butuhkan, dan juga melalui pesantren itu kita bekerja sama untuk mendistribusikan beras-beras yang dari hasil petani ini. Gitu. Kalau mau dikeluarin habis sholat aja sekalian.